Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Apakah kalian sehat? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu Bu Ati. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang pesan pokok Quran Surat Al-Ma'un. Pada materi kurikulum merdeka untuk kelas 5 bab 1 menyayangi anak yatim. Materi pokok pesan Surat Al-Ma'un. Tujuannya dari pembelajaran ini adalah menjelaskan pesan pokok Surat Al-Ma'un dengan benar. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Anak-anak, tahukah kalian sebab diturunkannya surat Al-Ma'un? Nah, Bu Guru akan menerangkan tentang sebab diturunkannya surat Al-Ma'un. Yang pertama, Asbabun Nuzul surat Al-Ma'un. Asbabun Nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Sebab turun ini bisa berupa kejadian yang sedang dialami Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaumnya ataupun kejadian yang ditemui Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua ayat atau surat dalam Al-Quran diketahui asbabun nuzulnya. Nah, tahukah kalian sebab turunnya surat Al-Ma'un? Sebab turun surat Al-Ma'un ayat 1-3 menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Al-Ashab, Ibnu Walid, atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mencaci anak yatim tersebut. Nah, pesan-pesan yang indah yang terdapat dalam surat Al-Ma'un agar terhindar dari perilaku tercela. Surat Al-Ma'un menyebutkan sebagai pendusta agama. Berikut ini pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un. Yang pertama, bunyi daripada surat Al-Ma'un ayat pertama adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang artinya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Berikutnya, surat Al-Ma'un ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat keempat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Nah, celakalah orang yang sholat di sini yaitu ketika kita lalai melaksanakan sholat dan selalu menghardik anak yatim. Ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
Ayat ke-6. Alladzina hum yura'un, yang artinya yang berbuat ria ketika kita berbuat sesuatu ingin dipuji atau disanjung. Ayat ke-7 Quran surat Al-Maun. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, anak-anak, setelah kita membaca Quran surat Al-Maun dari ayat 1 sampai dengan ayat 7, adapun pesan yang terkandung dalam surat Al-Maun. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Karena dalam agama juga bahwa sepatutnya dan sepantasnya kita harus memiliki rasa peduli terhadap anak yatim dan saling memberikan kasih sayang terhadap anak yatim. Lalu yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin, karena apa yang kita miliki sebagian besar itu adalah hak mereka atau hak fakir miskin. Jadi kita selaku manusia, selaku umat muslim diwajibkan untuk saling berbagi terhadap sesama dan kaum miskin. Adapun pesan pokok kandungan surat Al-Maun ayat yang ketiga, salah satunya adalah salat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita khusyuk salatnya, maka salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita berbuat ibadah semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pesan daripada kandungan surat Al-Maun. Nah, untuk penutup, itu saja barangkali pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada gunanya buat kita semua pada pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat tepat waktu, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Orang tua dan guru dapat patuhi. Terima kasih.